Halo teman-teman, balik lagi di channel Wicak Miftah. Nah, Inspirom kali ini kita mau main ke rumah standar developer, tapi dalamnya tuh udah diubah jadi cantik dan nyaman. Yuk kita ketemu ownernya. Halo, aku Rena. Pekerjaanku adalah owner studio Pilates. So, welcome to Casa de Arca. Halo Mbak Rena. Halo, Mbak Makasih Mita. banget loh udah boleh main kesini. Sama-sama. Siang-siang lagi ya. Panas ya. Lumayan panas nih kita di sini. Oke, sebelum kita masuk mungkin kita bercerita sedikit ya. Walaupun ini kalau aku lihat sebenarnya rumahnya fasadnya bawaan developer ya Mbak ya. Betul. Jadi nggak ada ubahan sama sekali. Sama sekali nggak ada. Masih sama gitu ya. Masih utuh seperti dari awal beli. Mungkin boleh aku tanya dulu luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa? Boleh. Ini luas tanahnya 8 kali 15, luas bangunannya 131 square meter. Berarti luas tanahnya 120 ya? 120 square meter. Oke, dan di sini emang bawaannya langsung untuk 2 carport kayak gini ya? Betul. Oke, sehari-harinya berarti ya udah ada 2 mobil di sini, cukup muat, dan di tengah-tengah sini buat berjalan kakinya gitu ya Mbak Rena betul. ya. Nah kalau untuk ininya terasnya atau tamannya ada cerita dulu nggak nih sebelum kita masuk mungkin? Mungkin keunikannya adalah kita punya rak sepatu yang ada gemboknya karena rumahnya nggak ada pagernya ya. Oh jadi yang digembok rak sepatunya? Jadi yang digembok rak sepatu begitu. Oke, berarti custom ya? Ini kita custom build, terus kita pasangin kunci yang kayak kode koper gitu ya. Oh oke. Gitu, karena kalau pakai baterai takut baterainya habis, kalau pakai fingerprint takut tangannya basah. Benar, tapi itu paling aman sih. Paling karena aman. hanya kita doang yang bisa buka Betul. gitu ya. Hanya Mbak Rena, bukan kita ya. Bukan rumah saya, mohon maaf. Kalau untuk ini tamannya? Tamannya sih sebenarnya nggak gimana-gimana. Ini kita cuma beli 1 pohon doang. Bonsai ya? Iya, ini Cemara namanya udang? cemara udang, betul. Kalau untuk di terasnya ini apakah ada yang diubah Mbak Rena? Terasnya nggak ada. Lantai? Bawaan? Lantainya juga bawaan. Oh oke, berarti semuanya yang di luar sini nggak ada yang diubah ya? Nggak ada. Berarti kita ke dalam aja? Betul. Oke. Wah, ini nih dalamnya kayaknya banyak cerita ya Mbak Rena Betul. ya. Kalau dalamnya ini pasti ada yang diubah nih. Dari layoutnya, bawaannya seperti apa, dan diubah jadi seperti apa nih Mbak? Oke, jadi kalau layout awalnya tuh kita tembok ini ketutup semua. Jadi ini tadinya nggak bolong, ini ada tembok dan memang tempatnya memang dapur sih. Gitu. Nah ini kita jebol supaya kesannya open space dan terasa lebih luas dan lebih nyambung lah ya antara living room dan juga kitchen area. Berarti yang direnov yang di bagian sini aja gitu? Bagian ini aja. Oke. Ini kita jebol. Dan ini seutuhnya. di ujung sini juga? Atau emang Iya. tadinya apa nih Mbak emang? Di sama ujung kah? sini itu tadinya kamar ART, tapi karena kita rasa kita juga nggak perlu ART, kita lebih butuh alat-alat elektronik, kita jadinya pasang alat-alat elektronik di sebelah situ. Oke, dan kalau pas masuk emang kesannya rumahnya luas banget ya. Karena ini tuh ceilingnya tinggi, terus ada bukaan lagi ke sana ke arah taman. Bener. Nah ini boleh diceritain nggak Mbak? Kalau ini kan berarti ngisi interiornya ya. Untuk konsepnya sendiri seperti apa sih pas ngisi rumah ini? Konsepnya sendiri sih sebenarnya kita awalnya banget pengen rumah yang simple, minimalis, terus nuansanya nuansa kayu, coklat, putih. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu kayak krisis identitas ya, karena sebenarnya hitam putih dan monoton itu bukan diri saya. Diri saya sebenarnya aku suka banget perintilan-perintilan kecil, terus aku suka banget bikin-bikin DIY. Jadi di rumah ini pun banyak banget hal-hal yang aku bikin gitu. Apa aja nih Mbak Rena? Mungkin kita bisa mendekat sedikit ya ke sini. Hasil karyanya yang mana aja? Iya, jadi contohnya kayak mangkok itu dari clay bikin sendiri. Wah, lucu banget. Terus yang figura ini juga bikin sendiri. Terus kayak rajutan ini juga bikin. Terus ada juga kayak ini bunga kering udah pasti dari bunga sendiri lah ya. Gitu. Terus di sebelah sini juga ada beberapa paper art. Oh ini bikin sendiri juga? Ini juga bikin sendiri. Gitu. Banget. Jadi memang anaknya lumayan kreatif banyak ya? kegiatan ya.
Jadi ada yang dikerjain bener, ya. suka bebikinan. Oke, ini tapi sofa nggak bikin sendiri kan? Enggak. Sofa ini beli. Oke, berarti kalau untuk di livingnya sini sendiri emang konsepnya mau seperti apa nih? Ini kan cukup simple juga sebenarnya. Bener. Tapi aku lihat ini nih yang bikin manis juga sih di dindingnya ini. Iya. Jadi Jadi gimana nih Mbak? sebenarnya saat ngedesain rumah ini, part yang paling susah itu adalah menaklukkan dinding 7 meter. Sampai atas Sampai atas gitu. Oke. Ini kurang lebih tingginya 7 meter. Jadi kalau misalnya kita bikin backdrop yang separo, kok sepertinya kayak gantung dan ngumpulin debu gitu. Jadi kita bikin rumah maunya konsepnya yang slow maintenance mungkin. Terus kita cari-cari inspirasi. Akhirnya oke, kayaknya kalau misalnya backdropnya berbentuk aksen sekalian justru lebih bagus. Jadi makanya kita bikin si arc ini. Tercipta ini ya. Tercipta si arc Sepertinya ini. simple, cuman pas dipasang langsung beda ya. Betul. Vibes-nya langsung beda banget gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemilihan warna coklatnya emang yang agak lebih tua ya kayaknya di sini. Betul, tonnya. yang bawah memang kita lebih tua warnanya. Oke. Kalau lantainya bawaan kah developer ini marmer ya? Betul, lantainya marmer, makanya ukurannya slab-slab besar. Ini semua bawaan dari developer. Tapi suka dukanya apa Mbak? Suka dukanya ini sangat high maintenance. Ini kena air dikit bercak, ini kena geser dikit baret. Jadi kalau yang mau punya batu alam sebagai alas rumahnya, moga-moga rezekinya lancar senantiasa. Karena ya itu emang kelihatan mewah sih. Betul. Cuman perawatannya juga ya harus diimbangi. Luar biasa perawatannya itu ya. perawatannya. Oke, nah kita kesini dikit nih. Boleh. Kalau ini sehari-harinya berarti dibuka gini aja kah? Iya, jadi ini sehari-hari memang aku buka. Terus kalau boleh dilihat ke sini, sebenarnya atas itu bolong. Oh, Bolong dalam artian itu cuman aku tutup pakai kawat nyamuk. oke. Jadi air dan udara dan cahaya itu masih masuk banget. Masih masuk ke sini ya? Betul. Jadi ini tanaman masih kena hujan. Oke. Gitu. Nah, Terus? implikasinya karena ini masih kena hujan, tembok kalau dicat mau gimana pun catnya nggak awet lah ya. Iya, iya benar-benar. Lama-lama nggak awet. Jadi kemarin karena mau di syuting nih sama Mbak Vista, kita tutup, kita renov. Wow, berapa hari? Ini dalam 2 hari saja. Tapi idenya langsung muncul dong. Nah, kebetulan keluargaku itu memang main desain interior dan main sipil. Oke. Jadi ini ordal ya. Enak ya jalur cepat, jalur dalam ya. Jalur instan gitu. Jadi ini kemarin yang desain juga papa mamaku, mereka bantuin desain terus langsung dieksekusi dan dipasang jreng dalam 2 hari. Cantik banget sih. Boleh tahu nggak ini materialnya apa? Apa aja nih, Mbak Rena? Ini materialnya namanya Fox. Jadi memang kriteria utama aku pilih material ini karena satu dia tahan air. Jadi ini belakangnya aluminium. Ini anti air, anti lumut, anti panas. Jadi memang material yang biasa dipakai outdoor. Berarti dia tahan banting lah ya di outdoor. Tahan banting. Aman banget ya. Aman banget. Oke, dan ini tuh sebenarnya yang bikin manis juga ada ininya ya. Betul, ini kita pakaian aksesoris dan ini karena kenapa bisa dikebut dalam 2 hari karena sistemnya klik. Tapi berarti tadinya pas beli rumah ini sudah ada space ini ya untuk emang taman belakang gitu ya? Space ini ada tapi tadinya Tanah rumput. ya? Oh rumput. Iya, Oke. tanah rumput tapi karena tanah rumput membawa banyak serangga dan banyak semut, ya aku tutup. Ini aku tutup dengan ada plastik di bawahnya, terus ini dikasih rumput sintetis juga. Jadi ada jalur untuk airnya juga. Betul, jadi aman air ya? nggak ngendap. Iya kan. Oke, tapi ini menarik juga. Ada ininya nih. Ini keramik bawahnya. Oh ini keramik bawahnya. Cuma kan Tapi nggak matching divariasi ya. Kalau tiba-tiba keramik ada rumput nggak matching, kita tutup. Tapi emang enak sih, rumah gimana pun ukurannya tetap ada bukaan di dalamnya. Ada taman tuh adem ya Mbak Kalau rasanya. nggak sumuk ya. Bener, kalau nggak kayaknya gerah Iya, banget gitu gerah loh. banget. Oke, ini ada apa lagi? Mungkin kesini Mbak, aku ngeliat ada Boleh. ruang apa ya? Oh, kamar tidur kah? Ini kamar tamu. Itu another bikinan. Wow, Bebikinan. cantik banget. Nih, Iya. puzzle. Aku lumayan hobi puzzle, jadi sering banget beli-beli puzzle. Biasanya beli puzzle di luar negeri, terus aku bikin, aku frame. Oke Mbak Rena, jadi ini kamar tamu ya tadi Maaf? Ini kamar tamu. Kamar tamu ukurannya berapa nih? Ini ukurannya 4x2. 4x2. Ya. Jadi dia memanjang ke sana ya? Dia memanjang ke sana, makanya ini kasurnya harus aku bikin Murphy bed. Karena kalau enggak, space-nya terlalu Sempit ya? terlalu sempit, orang nggak bisa lewat.
Oke, mungkin Gitu. boleh dibuka kali ya. Boleh. Biar teman-teman bisa kebayang. Ada 2 ya berarti ya Murphy bed-nya ya? Ada 2, jadi kalau tamunya satu aja kasurnya. Oh, kalau lagi nggak dipakai udah dilipat Betul. aja ya. Sorry takut Oh, kena langsung. mbak. Iya. Oke, siap. Jadi ini kalau dibuka, Ini sistemnya ya, langsung dibiarin aja ya, nggak usah ditahan. Iya. Oke. Dia langsung jatuh, nggak perlu aku tahan. Terus kalau mau naikin, ini juga bisa dilakukan seorang diri. Oke, seorang diri katanya. Iya, satu tangan gitu. Langsung. Satu tangan, Wih. selesai. Tapi aku suka sih. Jadi pas waktu ditutup kayak gini juga, ini desainnya kan juga minimalis gitu kan pas Betul, tertutup. Orang nggak tahu betul. kalau ini ternyata kasur. Kalau ini nih, kayaknya ini juga bisa di ini nih. Bisa, Meja jadi ya? ini sebenarnya adalah meja. Oke, jadi di sini ternyata bisa jadi meja juga ya? Bisa, jadi misalnya tidur sebelah sini, mau naruh gelas air minum atau apa, bisa di sebelahnya. Jadi multifungsi. Multifungsi. Kalau nggak di kamar tidur pun di sini masih luas banget. Masih luas Oh, banget. Tapi yang bikin asik juga karena ini punya view langsung ke taman ya. Iya. Jadi kalau ada tamu yang menginap juga betah kayaknya. Ada view ya. Iya. Nah, ini harusnya kamar mandi dong. Harusnya kamar mandi, Boleh lihat? betul. Kamar mandinya standar sih, aku cuma nambahin shower screen. Biar kalau mandi nggak nyiprat. Jadi kepisah ya area basah dan keringnya gitu ya. Betul, sama Oke. tambahin cermin. Oh, oke. Tapi kalau Selebihnya- untuk lantai dan dindingnya sama? Dan sama, ini semua dari developer. Jadi bagusnya developer ini adalah dia ngasih segala sesuatunya itu lumayan kepake. Iya benar, aku sih setuju ya, karena dari pemilihan warnanya pun Betul. oke banget sih. Kita mau pakein warna apa aja kayak masih masuk. Betul, kerannya pun kayak bermereknya juga lumayan. Oke. Showernya juga dia kasih yang mereknya lumayan. Jadi semua kepake. Oke, kita geser lagi. Ini sebenarnya tadi pas masuk kan di sini living, tapi kita ke sana dulu karena itu langsung kelihatan. Nah, kita sekarang geser dikit ke dapur. Oke. Dapur ini emang yang berarti lumayan banyak perubahannya kalau bisa dibilang ya. Betul. Oke, boleh diceritakan Mbak Rena? Jadi karena ini tadinya dinding, ada satu part yang aku nggak bisa bongkar karena ini kolom rumah. Nanti rumahnya ambruk. Jadi untuk menyatukan desainnya, ini aku bungkus pakai HPL. Oke. Supaya seolah-olah dia bagian dari desain, padahal dia adalah kolom. Kolom. Nah, kalau dapurnya ini berarti ukurannya emang udah segini ya? Cuman dindingnya aja yang dibuka? Betul, ukurannya memang segini, jadi dari meja situ sampai belakang sini, ini memang ditujukan untuk dapur. Terus tadi dapurnya itu juga memang ada bawaan, tapi aku rombak karena desainnya kurang masuk ya. Sangat dipahami. Kurang masuk, tapi ya udah kita bikin lagi. Tapi ini kompornya dari dia. Kompornya Iya, udah dari kompornya dia juga. udah dari developer. Ini ada cooker hood juga udah dari developer. Oke. Kita tinggal pindah-pindahin aja. Dan didesain sesuai dengan keinginan Mbak Rena? Betul. Atau suami? Saya, kebetulan suami saya Siapa tahu apa aja. suaminya chef kan? Jadi kalau untuk pemilihan warnanya kayaknya masih emang nyambung dengan yang ada di living Betul. tadi juga ya Iya. di sini. Jadi memang sengaja satu lantai itu kita satu HPL warnanya sama semua, supaya memang kelihatan ini satu tema. Oke, tapi yang aku suka ini kan sebenarnya ada di bawah tangga juga ya. Iya. Tapi desainnya ini tuh kayak menyatu aja gitu semuanya. Iya kan? Padahal juga Iya. di sini ada storage, tapi di sini warnanya putih ya. Betul. Ke putih. Terus ini sih variasinya ini. Iya, ini Jadi kita bikin nggak monoton ya, pakai Mbak? fluted glass supaya tetap terlihat ada warna, cuman nggak kelihatan jelas transparan Iya. gitu. Dan ini tuh aku sukanya tuh dia benar-benar lega aja gitu di sini. Jadi Betul. pergerakannya tuh dari ini kompor, di sini untuk prepnya ya. Bener. Itu luas banget. Terus habis masak langsung ke sini ya. Betul. Jadi ini memang Nyambung. konsepnya kita masak sambil nonton tutorial di YouTube. Tapi ini tuh dibuat menyatu jadi lebih apa ya? Lebih simpel aja gitu. Iya. Nggak ada meja makan lagi. Nggak ada gitu. Oke, jadi ini meja makannya juga ya. Ini meja makannya. Karena tadi dibuka jadi deh di sini meja makan. Nah, Betul. ini nih. Tadi sempat ceritain Mbak Rena sebenarnya. Ini tuh tadinya katanya kamar ART. Betul, ini tadinya kamar ART. Berapa ya? Segini, setembok ini. Nah, Wow. makanya aku pikir kayaknya nggak mungkin ada manusia bisa tidur di sini kan. Iya Jadi sih, kecil sekalian aja aku bongkar semuanya. Ini aku jadikan
ART digital ya. ART digital ini seperti kalian lihat sedang mencuci juga, drying nih. Iya, di sini nggak ada jemuran karena mesin cucinya udah sama dryer. Nah, itulah solusinya teman-teman. Kadang soalnya ditanyain juga kan, kalau misalnya mungkin ada yang ruangannya terbatas gitu, gimana solusinya? Betul. Beli wash and dryer ya. Washer and dryer aja. Berarti kalau di sini semuanya ada rumahnya ya Mbak, ada tempatnya ya? Semua udah dipetakan supaya tidak ada yang tercecer. Jadi emang dari gambar udah tahu mau beli microwave sebesar apa, oven sebesar apa, mesin cuci sebesar apa. Ini vendornya, interiornya siapa? Ini vendor interiornya namanya Monica Luisa, Monlu Design. Oh oke. Nanti kita cantumin, siapa tahu teman-teman yang penasaran. Iya. Nah kalau kita geser ke sini, ternyata ada akses dari luar ya Mbak ya? Iya, ini ya? untuk service area, Oke. bisa masuknya dari sini, itu juga kamar mandi service area. Oke. Sip, kita lanjut ke lantai 2. Boleh. Kita sekarang ke lantai 2. Iya, kita naik. Ini pintu supaya Anabul Nggak kabur ya? kabur. Oke. Kalau untuk area tangganya ini nggak ada yang diubah ya berarti ya? Area tangga juga nggak ada yang diubah. Ini udah marmer sejadi-jadinya dari developer. Tapi jujur cakep sih. Cakep ya? Cakep. Terawat tuh cakep. Kalau Tapi ini terawat sih Mbak maksudnya. oh iya lumayan ya? Iya, maksudnya masih kinclong gitu. 3 tahun loh udah. Lumayan. Oke, nah kita sekarang ke atas. Ini isinya kamar tidur dong harusnya. Kamar ya? tidur. Tapi nih aku juga suka nih rumah ada voidnya kayak gini. Jadi kita dari atas tuh bisa ngeliat ke bawah juga ya Mbak Rena ya? Betul, ini kita bisa transaksi juga dari atas ke bawah. Jadi nggak perlu kita turun, kita tinggal menjatuhkan saja. Emang itu sering dilakukan berarti? Ini sering dilakukan. Oh oke, terus bisa komunikasi juga sebenarnya ya? Bener, jadi bisa kedengeran. Tisu habis kita jatuhin aja. Iya. Tapi sayang juga sih kalau misalnya punya void gini terus ditutup, sayang ya? Sayang, tapi mungkin ada yang butuh Selera area lah, lebih. Jadi cuman balik lagi ke iya. penghuninya masing-masing. Betul. Oke, untuk di lantai 2 ini ada 2 pintu. Kalau ini apa Mbak Rena? Kalau ini ruang kerja ruang suamiku. kerja. Oke. Kebetulan dia lagi bekerja di dalam. Lagi bekerja jadi kita tidak masuk ya, Ustaz. Jangan berisik. Jangan berisik kan? Iya, nanti kita nggak bisa bayar KPR kalau dia tidak bekerja. Oke. Ini Kamar tidur utama. kamar tidur utama. Ukurannya berapa Mbak Rena ini? Ini ukurannya kurang lebih 5 kali 3. Wih, aku suka sih pas masuk ke sini. Terang banget ya kamar terang banget. tidurnya, luas, clean. Ini konsepnya seperti apa nih Mbak Rena? Ini Untuk kita ngedesainnya. pakai warna yang memang lebih light daripada yang kita pakai di bawah karena di sini kita mau lebih terang aja. Berarti untuk di sini untuk area kasurnya ya. Ini untuk area kasur, ini semua kita custom juga, Oke. masih sama dengan Monlu Design. Di sini kita bikin kasurnya memang jadi terlihat agak lebih tinggi dibandingkan kasur normal karena di bawahnya kita ada storage untuk bed cover, Oh, oke. untuk spray dan lain-lain. Kalau untuk di belakang itu perpaduannya tuh ada wall panel tapi ada cermin juga aku lihat. Betul, ini adalah cermin yang kita repurpose dari dapur yang dibawakan oleh developer tadi. Oh, ada cerminnya tadi. Betul, jadi salah satu alasan kenapa aku bongkar, aku nggak mau memasak sambil bercermin daripada dia kesini. Iya, Cerminnya lebih dari- berfungsi kayaknya ya. betul Kalau di sini dan tuh. lebih masuk. Dan kita karena perhitungan banget ya anaknya, kita hitung ternyata pas. Wow, Gitu. keren. Jadinya cakep banget. Di samping kanan kiri juga ada bedside table-nya ya. Betul, karena ranjangnya tinggi, bedside table-nya juga harus tinggi. Harus tinggi, Jadi mengikuti. awalnya kita cari-cari yang ready, nggak ada yang tingginya cukup. Custom Karena akhirnya? ranjangnya tinggi, jadi kita akhirnya custom. Oke. Gitu, ini mungkin ya detail dikit lah ya. Ini kita taruh colokannya di bawah sini. Jadi handphonenya taruhnya di bawah sini, Taruh nggak di di situ. atas, nggak ketumpahan air. Oke, karena di atas buat tumbler ya. Karena di atas buat minum, di sini kita mau taruh chargeran dan lain-lainnya di bawah supaya nggak kesenggol-senggol dan nggak Aman penuh. lah ya di situ. Nah, ini ada balkon juga aku lihat Mbak Rena. Ada balkon juga, tapi nggak diapa-apain. Oh, ya udah. Cuman kepake nggak Mbak sehari-hari? Sering nongkrong di balkon nggak? Bertegur sapa sama tetangga? Nggak pernah lagi, Mbak. Introvert. Yaudah, ini buat kayak pencahayaan aja berarti ya? Pencahayaan aja. Jadi Makanya terang kita banget. semua gorden pakai vitras karena kita suka cahaya alami. Oke, nah di ujung sini, ini ada Iya. lucu lagi nih teman-teman nih. Iya, Aku ini- salfok nih sama kayak detail-detail gini. Ini coaster sebenarnya. Coaster tatakan iya, panci. iya. Terus Kok jadi kayak gitu? kita kreasikan
Ih lucu banget loh. Dan kita figurakan karena sayang banget ya buat naruh panci kan. Iya sih, Jadi kita benar-benar. Kalau di sini berarti untuk ini kan TV, meja TV. Untuk apa aja nih berarti untuk makeup juga kah? Ini kebetulan nggak terlalu makeup, jadi kacanya mungil aja. Oke. Yang penting perintilannya banyak. Ya gemes banget. Ya Iya. tapi aku mengerti pas udah ngeliat perintilannya, oh ya ini Mbak Rena yang sesungguhnya gitu ya guys. Jadi ini adalah kecentilan aku. Gemes. Nah tapi ada sini lagi ternyata, belok ke sini. Ini lemari baju. Lemari, Kita bikinnya gantung-gantung, lipet, gantung-gantung. Oke. Karena melipat baju yang rapi itu susah ya, jadi kita gantung aja udah. Dan ada satu bagian ini yang dibikin kaca. Supaya lebih manis, dan juga ini kita kasih aksen kayu yang sama dengan yang kita pakai di bed supaya ada kesinambungan desain. Menyatu. Menyatu. Dan di ujung situ ada kamar mandi ya? Di ujung situ ada kamar mandi. Oke, jadi kalau untuk di sini emang nggak ada yang diubah ya layoutnya ya? Nggak ada ini. Ini kaca juga ada segede-gedenya dari ini developer. bawaannya ya? Betul. Jadi kalau original desainnya rumah ini, kita tuh kalau berdiri di sini kita bisa dadah-dadah sama tetangga dari ujung sana. Oleh karena itu kita tutup tembok. Namun Iya, temboknya, padahal aku mau jadi tetangganya loh. namun temboknya retak. Makanya Ini saya lihat tembok tutup. retak ya. Tapi jadi cantik kan sekarang. Jadi cantik. Ntar tiap pagi bangun kesini dulu gitu kan. Wah cakep juga nih rumah gue sekarang. Betul. Biasanya nengok dulu ke bawah, lihat anjing aku. Kita sapa dulu. Gitu. Oke, udah semuanya? Udah semuanya. Kita ngobrol dikit di bawah? Boleh. Closing. Oke, kita udah selesai house tour rumahnya Mbak Rena. Thank you. Terima kasih banyak nih. Rumahnya nggak banyak yang diubah, tapi interiornya cakep banget sih menurutku. Thank you banget. Kayak fungsional semua setiap sudutnya, jadi cantik. Terutama taman belakangnya tadi ya, jadi cantik banget. Karena baru banget keluar sih. Nah biasanya kalau udah duduk kayak gini tuh teman-teman pengen tahu budgetnya sih Mbak. Boleh tahu nggak budget renovasinya berapa sih sama ngisi-ngisinya? Oke, kalau custom furniture-nya semua di 200 sampai 250 juta. Yang paling mahal itu saat bikin Murphy bed sebenarnya gitu. Untuk furniture yang lainnya sebenarnya nggak terlalu mahal. Sipilnya itu budgetnya berapa? Sipilnya berarti kan menjebol tembok dapur dan menambah tembok belakang. Itu mungkin habis di 20 juta. 20 juta? Iya. Udah ya, berarti ini udah semuanya? Atau masih ada rencana mau direnovasi lagi kah rumahnya? Untuk sejauh ini sih belum ada renovasi, jadi renovasi terakhir tembok belakang tadi. Sejauh ini mungkin next project-nya adalah carport. Oh, gitu. Oke. Carportnya mau diapain lagi? Percantik lagi? Betul, karena udah 3 tahun batu-batunya udah mulai copot-copot. Oh, iya. Karena tadi nggak kelihatan ada mobilnya ya guys. Iya. Teman-teman ada yang mau tanya lebih detail lagi, bisa tanya kemana Mbak Instagramnya? Boleh tanya di Casa de Arca, nanti aku bakal bales sebisaku. Oke, balas sebisanya ya guys. Kan nggak cuma buka Instagram nih. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Makasih juga Mbak Rena. Thank you Mbak Rumahnya aku Mifta. yakin sangat menginspirasi nih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Sajana Inspira Homes dan TikTok kita Inspira Homes dan Wicak Mifta. Bye-bye. Bye. Atau enggak? Itu bisa, ini harusnya langsung nyeklek, kenapa sih ini? Coba yang sebelah satunya. Oke. Coba. Kenapa dia tiba-tiba tidak mau nyeklek? Dia ngambek deh mejanya. Nah, masih kerekam nggak?